sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, di dalam kitab Yesaya ini adalah nabi besar yang menulis, diinspirasikan oleh rencana kehendak Allah. Dan kitab Yesaya ini, sekelumit Yesaya ini adalah seorang nabi besar yang ketika dia hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan di dalam kelahiran dan masa di dalam perjalanan Yesaya ini, dia hidup di era zaman yaitu kerajaan Yehuda. Ketika Israel terpecah menjadi dua. Satu Yehuda, satu Yerusalem. Nah, oleh karena di dalam pemerintahan Allah kala itu, secara tidak langsung bangsa Israel yang dipilihnya itu ternyata menjadi sesuatu bangsa yang tidak pernah berhenti melukai, menyakiti hati Tuhan. Berkali-kali Allah memerintahkan nabi-nabinya, termasuk Yesaya adalah nabi besar. Dan Allah berkata, Yesaya berkatalah kepada bangsa Israel ini. Dia tidak ada henti-hentinya melukai dan menyakiti hatiku. Yang terlebih daripada itu, Allah sangat tidak tahan sehingga dia geram. Di dalam kegeramannya itulah akhirnya Yesaya harus menuliskan bagaimana rencananya Tuhan kepada umat manusia. Dari konteks 3 yang dibagi dalam pembagian Yesaya ini, yaitu saya mengambil khusus yaitu di dalam pasal yang ke-53, dari pasal 40 sampai dengan ayat pasal 55, itu berbicara tentang bagaimana terjadinya 3 pesan. Pertama, pesan yang disampaikan oleh Yesaya ini, perhatikan baik-baik, adalah soal penghukuman, penghakiman di mana Tuhan terhadap dosa-dosa Yehuda. Jadi Yesaya ini konteksnya dia ada untuk menyampaikan pesan Allah bahwa Yehuda ini adalah bangsa yang akan dihukum, bangsa yang akan dihakimi dikarenakan dosa-dosanya. Itu pertama. Yang kedua, Allah menyampaikan dalam pasal yang ke-53 ini, yaitu keselamatan dan harapan bagi Yehuda dan seluruh umat manusia. Saya nggak mungkin menceritakan seluruhnya. Nanti saudara baca di rumah ya, Yesaya ini cukup menarik. Dan yang ketiga, itu Yesaya sedang mengatakan kepada bangsa yang tidak ada pernah berhentinya melukai Tuhan ini, yaitu Mesias yang akan datang. Pertama, penghukuman, penghakiman akibat dosa Yehuda. Kedua, yaitu bagaimana ketika Allah yang menyatakan kehendaknya, yaitu bagaimana keselamatan dan pengharapan juga terjadi pada bangsa yang akan dihukum. Dan juga di samping itu, seluruh manusia akan menikmati keselamatan dan pengharapan. Yang terakhir dikatakan adalah Mesias yang dinubuatkan itu akan datang. Saudara, dari 3 kesimpulan ini, ketiga-tiganya itu sudah tergenapi. Sudah tergenapi. Di dalam kelahiran Yesus, perjalanannya sampai kepada kesengsaraannya dan salib. Dia bangkit dan sekarang dia ada. Itu semua sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab.
Artinya, kalau nubuatan-nubuatan yang telah Allah rancang berabad berpuluh-puluh tahun yang tidak terdeteksi oleh kita dengan akal sehat ini hari kita orang awam, karya rencana Allah itu sungguh amat luar biasa. Kitab Yesaya ini ditulis pada tahun 550 sampai 539 sebelum Masehi. Ya, nubuatan Allah. Lalu sampai dikatakan soal ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Itu benar. Itu tergenapi. Sehingga orang menutup mata dikarenakan kesengsaraannya yang begitu hebat. Yesaya menuliskan, rupanya pun tidak tampan. Dia tidak terhitung. Nah, karena di dalam hari ini kita memperingatinya, kita rindu sesuatu perubahan yang tidak seperti tahun-tahun yang sudah kita rayakan. Kita menginginkan Tuhan ada pembaharuan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kitab ini telah memberikan satu sumber yang sangat kuat kepada kita, ya, artinya Mesias yang sudah dinubuatkan itu di dalam Injil Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Dan sekarang firman itu tinggal bersama-sama dengan manusia menunjuk Mesias yang lahir. Nah, kalau kita melihat sampai sedemikian nubuatan Yesaya, artinya 7 abad sebelum terjadinya Yesus berkarya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keadaan bangsa yang begitu tidak pernah berhenti, termasuk Israel yang menolak dia sebagai Mesias yang dijanjikan, kurang apa lagi? Manusia tidak pernah berhenti untuk melukai Tuhan. Kejatuhan manusia dikarenakan dosa yang membuat kelaparan, yang membuat sampar, yaitu berbagai-bagai penyakit. Bahkan Allah mendatangkan pedang, itu menunjuk sebuah peperangan yang tidak pernah ada akhirnya. Itu Yehuda harus menghadapi. Sampai hari ini, dunia terus ada di dalam 3 hal ini. Bagaimana mereka menghadapi yang namanya kelaparan. Bagaimana mereka menghadapi penyakit yang tidak ada hentinya. Bahkan peperangan negara satu dengan yang lain. Tidak ada satu makhluk yang bisa menyelesaikan sengketa perdebatan negara dengan negara lain. Nah, bila hal ini terjadi, sampai hari ini seolah manusia digiring ke dalam satu api kebinasaan, yaitu kematian yang kekal. Tidak ada lagi, semua digiring ke arah sana. Manusia sukar sekali untuk ditundukkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya kematian Kristus itu bukan seperti pada umumnya kematian-kematian orang. Kematian Kristus itu ketika dia lahir, dia hidup, dia menjalani semua rencana karya Bapa, misinya Bapa. Itu tujuannya dia mati untuk saudara dan untuk saya. Untuk seluruh isi dunia dan yang mereka disebut sebagai orang-orang yang percaya. Tidak ada kematian yang lain kecuali kematian Yesus yang memiliki makna dampak yang begitu besar. Saya nggak tahu bagaimana saudara, di dalam pertemuan setiap kali ibadah, ketika engkau merasakan sebagai sosok pribadi,
Yang Kristus datang untuk karena kita yang berdosa. Jadi, saudara datang ke dalam gereja, ibadah semacam ini, sebenarnya bukan hanya memenuhi bangku gereja. Bukan kita kebutuhan yang harus diselesaikan. Bukan faktor ekonomi kita yang sedang morat-marit. Bukan karena keluarga yang ada di dalam hempasan persoalan masalah hidup. Tapi lebih daripada itu karena dia sudah mati. Dan ingin supaya kita bisa diselamatkan. Jadi bukan sekedar persoalan masalah hidup kita yang ini hari di depan mata kita tidak pernah berakhir. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara. Lihat orang-orang yang merasakan membutuhkan Tuhan di konteks masalah ini. Kebutuhan hidup, persoalan hidup, masalah himpitan, berbagai kelaparan, penyakit sampar dan seterusnya. Dan ini hari Amerika sedang perang dagang dengan China. Sekelumit saya sisipkan itu dunia kita hari ini. Nah, kalau kita berdiri di satu perkara karena persoalan hidup kita saja, selesai. Maka banyak orang datang ke gereja. Selesainya persoalan mereka sudah terpenuhi. Kebutuhan mereka sudah didapatkan. Perhatikan ya. Dia gak perlu gereja lagi Bapak Ibu. Dia gak perlu Tuhan lagi. Dia gak perlu mencari Allah dengan seksama. Dengan merasa dia sengsara. Dia disina. Bahkan dikatakan semua orang menutup mata. Orang datang ke gereja kebutuhan fisiknya. Kebutuhannya ketika kebutuhan sudah terpenuhi. Buat apa lagi? Dan lebih daripada itu Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Kita melihat hari ini tidak terlepas kebutuhan seperti itu. Masih begitu banyak dan melekat dalam kekristenan. Padahal dia mati di salib lebih dari sekedar kebutuhan kita. Lebih dari itu. Saya sedikit sekelumit menceritakan. Ketika kita lahir dari orang tua kita nggak tahu apa yang kita sedang bawa. Kita dibesarkan, kita disusui, kita diberi makan, kita diberi pakaian supaya jangan dingin dan seterusnya kita dibesarkan. Terus menggeliat. Sampai sekarang usia kita 60 lebih, ada yang 70. Kita sudah mulai kehilangan berbagai kekuatan fisik kita. Kalau dulu kita bisa makan, istilahnya satu piring, segelembung. Ya, seperti pegawai yang sudah sebulan gak makan. Coba lihat anak-anak muda kalau makan. Itu nasinya, waduh. Itu sepiring hampir penuh dengan nasi, belum dia tambah lauk-lauk dan seterusnya. Itu anak muda seperti ini. Kita gak usah heran. Karena memang kekuatan mereka masih membutuhkan. Tapi ini hari, di usia kita yang sedemikian ini, kita makan kita sudah mulai mengurangi. Banyak makan nasi putih, itu akan bisa kena gula katanya. Makan asin banyak-banyak, ketemulah gudang garam. Jadi semua yang kita makan, kita minum berdampak sangat hebat. Fisik kita sudah mulai berkurang. Dan kita menemukan orang yang susah berjalan sekarang. Dan kita menemukan lagi orang-orang yang sudah tidak ada seperti pengharapan. Di usia tuanya. Kristus mati untuk itu.
Nah, kalau saudara tidak memaknai hidup dengan benar, masa tua kita ini akan selesai tanpa ada lagi tujuan kita bersama dengan dia hidup sampai selama-lamanya. Jadi manakala kita ada duduk di gereja, kita sedang berdiskusi, kita sedang mempertanyakan hidup kita ini seperti apa Tuhan Engkau mau. Engkau mau bawa kemana kehidupanku ini? Ke dalam satu masa yang tidak terselami, unlimited, yang tidak terbatas. Di sana engkau ada dan aku ada. Di sana aku ada dan engkau ada. Itu tujuan yang sedang engkau garap dalam hidupku. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, kalau sedemikian, pantaslah dia mau mengambil rupa yang sedemikian rupa, yaitu bagaimana ketika kesengsaraan penderitaan harus dialaminya. Dia rela, dia mau, karena tidak ada solusi bagi manusia terlepas dari dosa dan kungkungan. Rantai itu kuat karena iblis terlalu agresor supaya manusia itu semua masuk ke dalam api kekal. Dia tidak ada rela seorang manusia pun bagaimana masuk ke dalam wilayah kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Kalau kita tidak melihat daripada visi ini, dia mau untuk apa buat kita? Kita bisa lemah loh karena di dompet kita nggak ada uang. Kita bisa lemah loh kalau ini hari kita nggak ada yang bisa kita harapkan, kita andalkan. Mengapa fluktuasi kekristenan sukacita dan terus begini? Karena nggak fokus ke sana. Hidup kita itu dalam kekekalan. Itulah sebabnya dia mati untuk ke sana kita. Saya bukan sedang mengajak saudara tidak injak bumi ya. Kita masih injak bumi. Tadi Pak Walter nyanyi kalau nggak salah sampai begini-begini. Bukan diinjak lagi. Kita masih injak bumi. Tapi satu perkara Bapak Ibu yang kita sedang hadapi. Bahwa di dalam diri kita ini. Manusia itu sulit sekali tunduk kepada pemerintahan dan rencana Tuhan. Kita sulit sekali mengalahkan keinginan kita supaya keinginan Dia. Itu sebabnya ini yang Allah sedang supaya kita mau diajar dan kita mau tunduk, kita mau seperti memang gak gampang untuk kita masuk ke wilayah penundukan diri dan penyangkalan diri kita. Gak mudah. Dan itu sebabnya kalau sampai kita masuk ke wilayah di dalam diri kita menjadi orang percaya dengan label Kristen, tetapi tidak sekedar kita hanya menjalani ibadah, melayani, tetapi melainkan kita ini hari ada karena kita dipanggil. Kita terpanggil dan untuk menggenapi rencananya. Itu tujuan daripada kita untuk dipanggil oleh Bapa di surga. Nah, mari kita belajar bersama untuk ke wilayah ini. Nah, jadi bukan berarti saya sedang menyepelekan segala problema hidup saudara, segala persoalan dan masalah saudara. Enggak. Itu kita hadapi loh. Ini hari saya menghadapi hidup juga. Saya bukan ini hari datang dari atas tiba-tiba saya harus enggak. Saya lahir dari darah daging yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Saya masih butuh makan, saya masih butuh minum, saya masih butuh pakai. Saya masih berjalan untuk menatap masa depan esok. Nah begitu kita langsung punya pola pikir bahwa kalau kita mengarahkan hidup ke sana berarti saya sudah meninggalkan segala problematik kehidupan kita. Enggak, kita masih bertanggung jawab.
masih bertanggung jawab. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita mengalahkan keinginan kita ini. Kalau orang di luar sana mengatakan musuh terbesar manusia itu apa? Dirinya. Satu kali, ketika Yesus sebelum dia melakukan karya penyelamatan dan dia mengempartasikan hidupnya kepada banyak orang. Saya mau tanya, ada yang tahu ketika itu Yesus datang kepada Yohanes di Galilea, Sungai Yordan, maaf. Di situ dia berkata, baptislah aku. Dah. Yohanes berkata, enggak. Jangan, aku tidak layak membaptis engkau. Baptislah. Turuti apa yang dikatakan oleh Taurat. Kasutmu saja aku tidak layak membuka. Baptislah. Baptisan Yohanes itu berbicara tentang baptisan orang yang berdosa. Dan segera ketika dibaptis, dia bertobat dan hidup baru. Pertanyaan kita, Yesus itu dosanya apa? Yesus itu berdosa apa? Dia datang dari surga. Dia adalah Sang Firman. Dia melembaga dalam diri daripada Maria. Tidak ada sekelumit dosa pun dalam dirinya. Tapi dia berkata kepada Yohanes, baptislah aku. Padahal Yohanes juga berkata, lihat anak domba Allah yang menanggung seluruh dosa umat manusia. Itu sedang berbicara, bangsa ini ada di dalam dosa yang bisa tidak diselamatkan. Manusia ada di dalam dosa yang tidak ada satupun yang bisa terselamatkan. Sebab itu dia menampilkan diri sebagai sosok yang menyatukan dengan orang-orang berdosa. Dia pun turut terselam di Sungai Yordan itu. Itu menunjuk bagaimana ketika dia yang tidak ada dosa saja, itu dia mau dibaptis secara demikian. Bagaimana dengan kita? Sudah banyakkan semua sini dibaptis? Sudah dibaptis? Ada mungkin yang belum ya, teman Erna ya. Baptisan itu menunjuk satu momentum ketika kita percaya Yesus sebagai anak Allah. Dan kita menerima dia sebagai juru selamat kita. Dan setelah kita keluar dari air itu, kita menjadi ciptaan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kalau engkau sebagai orang Kristen yang pernah dibaptis, tapi ini hari hidupmu tidak mengalami pembaharuan, itu ada sesuatu yang salah. Ada yang salah. Tuhan siapa yang kita sedang ikuti? Tuhan yang kita ilusikan. Tuhan yang kita ciptakan. Bukan dia yang menjadikan. Kalau kita mengikut dan mengenal Kristus, Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti menuruti yang kukatakan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti mengikuti yang kuperintahkan. Itulah sukarnya kita menundukkan diri kita pada kehendak dan apa yang Tuhan mau. Satu kali pula Yesus sebelum melakukan karya penyelamatan kepada umat manusia, ketika dia 40 hari 40 alam, bukan 40 alam ya, saking semangatnya saya. 40 hari 40 malam dia melakukan puasa.
setelah masa lepas puasa itu. Tak lama kemudian datanglah sang agresor yang sejak awal memang dia selalu menjadi oknum yang selalu ingin menjatuhkan manusia. Lalu di sana dia berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, ya, jadikan batu-batu ini menjadi roti." Pertama. Kedua, Yesus berkata lagi, Iblis berkata lagi, sang agresor ini tak pernah dia lelah. Dia berkata lagi kepada Yesus, "Jikalau engkau menyembah aku, seluruh ini akan menjadi milik." Ketiga, perhatikan 1, 2, 3 menunjuk angka yang selalu tidak pernah berhenti. Iblis bekerja. Yang ketiga dia berkata apa? Jatuhkan dirimu. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Maka Allah akan menahan engkau. Dari ketiga yang iblis tawarkan kepada Yesus. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Iblis tidak menyangkal dia anak Allah. Iblis tidak meragukan dia anak Allah. Dia setuju ini adalah anak Allah. Tapi di belakang agresor dan penawaran-penawaran daripada si iblis ini adalah, kalau engkau anak Allah, tunjukkanlah bahwa dirimu itu betul-betul engkau anak Allah. Jikalau engkau anak Allah, demonstrasikan kuasamu kepada kami. Dan jikalau engkau anak Allah, buatlah mujizat. Kenapa engkau ragu? Batu kan kau bisa jadikan roti. Kau anak Allah. Engkau anak Allah, engkau Allah. Itulah sebabnya di sini iblis sedang menarik Yesus kepada apa? Aku. Jikalau engkau anak Allah. Jikalau engkau anak Allah. Engkau. Itu bicara tentang aku. Itulah yang sangat sulit sekali. Sampai hari ini kita berjuang untuk yang namanya aku. Saudara, kita dapat menyimpulkan sekali bagaimana peristiwa tentang aku dan ego ini tak ada habisnya selesai dalam hidup kita. Kecuali salib. Itu Yesus berkata, ikutlah aku. Pikulah salib dan sangkal diri. Engkau menemukan aku. Engkau menemukan aku. Aku atau ego, semua kita ada di dalam ruang lingkup persoalan ini. Dan di sanalah kalau kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia mengatakan, aku ini memiliki pengertian sebagai hak untuk kita memilih. Yaitu, dia memiliki satu pengertian, aku ini adalah kekuasaan untuk berbuat. Itu aku. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, pengertian aku di sini atau ego soal menempatkan diri, yaitu derajat dan martabat. Mengapa gereja banyak mengalami perpecahan? Mengapa banyak umat Tuhan satu dengan yang lain perpecahan? Aku. Mengapa Hawa dan Adam jatuh dalam dosa?
Iblis berkata, wah, bukan wah begitu ya. Wah, Hawa. Bukan wah, bukan. Kalau wah begini kaget kita, surprise. Tapi ini wah, saya singkat aja. Iblis panggil wah. Ini bahasa saya ya, nggak tahu iblis ngomongnya apa. Wah, kamu dikasih tahu sama Tuhan tuh apa? Hawa bilang, aku tidak boleh makan buah yang pohonnya ada di tengah-tengah taman itu. Kalau aku makan, aku pasti mati. Oh, masa sih begitu, wah? Iya, aku dengar begitu. Iblis berkata, bukan, kamu salah dengar. Kamu salah dengar, wah. Jadi gimana dong? Saya nggak tahu yang dimaksudkan apa ini. Aku dengar begitu. Lewat daripada apa yang dikatakan oleh suamiku. Si Adam. Enggak. Yang betul, kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama seperti Tuhan. Betulkah seperti itu? Ya. Dan itu daya tarik yang merubah mindset orang yang tidak dekat dengan Allah. Itu manusia pertama loh Bapak Ibu. Yang bicara kepada Tuhan secara audible langsung. Kenapa dia tidak bertanya kepada Allah lebih dulu? Tapi kesempatan hatinya membuka peluang. Dan iblis tawarkan. Kamu tuh ciptaan yang sempurna loh. Kalau kamu makan kamu gak mati. Justru kamu akan sama seperti Allah. Dan memang Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Sama. Tapi iblis sedang mengingatkan lagi, kamu tuh sama. Ayo berbuat. Kamu kan punya pilihan. Kamu kan punya martabat. Kamu kan punya hakikat. Kamu kan bisa berkuasa atas segala apa yang kamu mau lakukan. Itulah aku. Maka orang kalau sudah masuk ke dalam aku dan egosentris, sulit untuk dikasih tahu. Sulit untuk dia mengikuti apa yang sedang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Inilah menjadi satu berita penting. Ketika dia dihina, dihindari orang. Ketika tidak ada satu titik dosa pun. Tapi dia mau wilayah itu. Ketika dia berkata kepada Yohanes, baptis aku. Bukan dia berdosa. Dia ingat seorang Andi. Sesuatu yang mesti diselamatkan. Dia ingat seorang Fibro. Perlu dijamah. Perlu diselamatkan. Dia ingat seorang Luki. Perlu dirangkulnya. Dan ini hari karyanya terus bergeming. Dan tidak pernah berhenti selama dunia sebelum dihancurkan. Inilah kesempatan momentumnya. Untuk kita berkata bahwa kita masuk ke dalam kehendaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dari sinilah kita beranjak terus mengimani akan kematiannya sebagai satu tonggak perjalanan nilai-nilai kekristenan kita. Bukan seperti pada agama yang mengatakan. Tapi kita sedang beranjak menata, melangkah, sekalipun pelan tapi pasti kita mengikut dia dengan langkah yang jelas. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kita.
Ketika aku menjadi pusat sesuatu dalam hidupku, sesungguhnya kita sudah ada di wilayah dosa. Saya ulang, ketika aku menjadi pusat sesuatu dalam hidupku, itu dosa sedang mengintip dalam pribadi kita. Kita sekelumit lihat bagaimana Habil dibunuh oleh Kain. Allah berkata, Kain, dosa telah mengintip di depan pintu hati. Namun Kain tidak berkuasa. Kita pun tidak berkuasa, Bapak Ibu. Saya merubah sifat saya itu nggak gampang. Sabar menerima dan begini dan begitu nggak gampang. Tapi terus ku mau belajar sampai dia merubah hidupku tepat. Ini karya yang sedang kita lakukan. Dia telah mati mengkaryakan hidup bagiku. Aku juga tidak akan pernah berhenti berkarya terus sampai benar-benar dia tidak terlukai oleh kita. Ini yang kita lakukan. Beberapa hari yang lalu, saya servis motor. Lalu ada seorang anak. Dan anak ini saya tahu. Sebab sudah beberapa kali itu kalau ketemu orang dia selalu minta uang. Om, uang om. Apa kamu? Saya galak-galakin pada. Nggak boleh minta-minta ya. Tapi kemarin saudara, dia nggak minta. Dia hanya deketi saya sambil tersenyum. Saya tahu ending-endingnya pasti dia mau minta. Kan begitu. Karena udah tahu itu udah karakternya, udah kebiasaannya begitu. Jadi ya paling juga nanti kamu minta. Udah, saya terus lanjut baca buku. Terus dia ketawa lagi. Kenapa kamu? Hah? Kau punya papa mama? Ada. Kau punya kakak? Dia diam. Punya adik? Dia diam. Ya sudah, ya, saya pergi sudah. Dalam masa saya pergi, hati ini saya balik. Saya kembali. Kamu, papa ada. Kamu sekolah nggak? Diam ya. Lalu di situ saya tumpangi tangan. Saya berdoa. Keluar air mata. Dia menangis. Ada sedikit. Saya di situ diperlihatkan. Sekalipun orang. Tapi ada hatinya. Tuhan mengisi. Tuhan menciptakan orang, ada ruang yang kosong. Dia yang mengisinya. Sentuhlah. Saya berkata Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mencintai. Menangis dia. Saya sukar kalau nggak mengeluarkan air mata kalau setiap kali khotbah. Saya belajar Tuhan, kenapa sih begini? Nanti kayak cengeng sekali saya pendeta yang cengeng gitu ya saudara. Sulit untuk menceritakan begitu baiknya dia. Akhirnya dia keluar air mata, saya tahu. Kamu jangan beli yang macam-macamnya. Sudah. Saya datang ke bengkel. Ada satu ibu berkata begini, Pak, Bapak orang Kristen ya? Ya. Gerejanya di mana? Saya gereja di Pasar Baru. Di mana itu Pak? Di daerah, Ibu tahu sekitaran Gunung Sari, kota sana? Oh iya, jauh ya.
Saya bergereja di sini, Pak. Saya agama Katolik. Saudara, sebab itu Yesus berkata, jadilah kamu terang, jadilah kamu garam, supaya kamu berdampak. Saya bukan sedang menceritakan saya baik dan hanya saya bisa lakukan. Nah, momentum ini seringkali Tuhan mau sampaikan. Bukan dia gak bisa mengadakan mujizat pada anak itu. Dia tidak mendemonstrasikan. Kitalah yang dipakainya. Kita tahu kasihnya, kita tahu belas kasihannya, kita tahu kemurahannya, kita tahu dia mati untuk itu. Kita sampaikan. Yesus mengasihi. Selesai tugas kita. Dan ada karya Tuhan selanjutnya yang akan merubahnya. Kita kembali bagaimana orang ini sudah tidak termasuk hitungan dalam kita. Coba bayangkan dalam kita pun dia tidak terhitung. Menurut saya rasanya benar. Rasanya benar. Walaupun kita sekelompok orang percaya kepadanya. Walaupun kita kumpulan orang-orang Kristen yang katanya Allahnya dia. Tapi belum tentu loh dia ada dalam hidup kita. Belum tentu loh kita. Saya pun sebagai pendeta khotbah yang ini hari, itu hanya dia yang mengerti. Karena tidak masuk hitungan kepada kita. Hitungan kita apa? Kalau dia menyelesaikan hidupku, kalau dia menyelesaikan masalahku, kalau dia akan tahu problem hidupku, kalau dia menolong aku dari berbagai. Setelah orang menerima roti 5.000 tidak terkecuali anak dan perempuan. Selepas mereka makan kenyang, mereka meninggalkan Yesus, nggak tahu Allah berantah kemana. Akibat menjadi hidup yang berfokus atau berpusat pada diri sendiri. Akibat menjadi hidup yang berfokus atau berpusat pada diri sendiri. Perhatikan. Dia menjadi pribadi yang rasa bersalah. Pesimis. Banyak dalam permusuhan. Kesombongan. Bahkan hidup dalam kehampaan. Dalam seperti ini, manusia masih bisa terus bertahan. Sungguh sangat disayangkan. Padahal dia berkata kepada Bapa dan seluruh orang di bukit itu, sudah selesai. Sudah selesai. Tapi mengapa ada segelintir orang yang belum selesai dengan persoalannya? Mengapa ada orang-orang yang gak selesai dengan dosanya? Mengapa ada orang-orang yang masih ada di dalam situasi wacana lingkup kekuasaan seperti itu? Padahal dia sudah berkata, walaupun kau tidak masuk hitungan dalam, tapi dia tetap berkata selesai. Setelah itu dia naik. Dan rohnya masuk ke dalam satu pertempuran menurut beberapa analisa. Mengalahkan maut. Dan sangat maut dan maut dikalahkannya. Tidak ada lagi berkuasa maut atas hidupnya. Dan itu hari ketiga. Minggu besok kita rayakan. Dia bangkit di sana. Menjadi pertanyaan yang harus saudara garis bawahi. Kalau Allah kita sudah seperti itu. Yang pernah dihina, sakitnya begitu luar biasa. Itu dia ingat hanya saudara dan saya. Kalau ini hari kita tidak benar sungguh-sungguh mengasihinya. Kita tidak punya pengharapan akan seperti yang dikatakan Yesaya. Itu sangat kita manusia yang tidak bisa lagi bahasa apa yang saya harus katakan. Kalau bahasa Tiongkok katakan, put how. Saya gak berani keras takut salah. Kalau uhau itu anak yang berbalas budi.
Bila kita tidak dapat berdampak menjadi garam dan terang, maka misi Yesus dalam kematiannya menjadi akan sia-sia untuk kita orang percaya dan tidak berdampak. Kita berkata hari ini, saya tidak mau seperti itu Tuhan. Kata lain, yang tidak masuk dalam hitungan kita. Sebagai penawar, penutup kita dalam solusi ini. Ya, bukan solusi tayangan programnya, saudara. Hanya salib dan menyangkal diri, kita akan bertemu dengan Dia yang pernah melakukan jalan itu. Ada haleluya? Jadi saya mau mengatakan, masalah apa yang dia nggak tahu? Masalah apa yang dia nggak selesaikan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia bukan Allah seperti kebanyakan Allah. Dia Allah yang sangat memahami. Kalau sampai di hari kita belum selesai, kalau sampai di hari terus kita ada di wilayah itu pasti ada rencananya yang tak terselami oleh kita. Dan dia mau kita menjadi miliknya, bukan milik dunia. Kuatlah kita oleh karena Roh-Nya. Saya berangkat dari sini menghimbau kepada Bapak Ibu, jangan kita lemah. Jangan kita lemah. Jangan kita kalah dengan proses hidup ini. Sangat disayangkan ketika Dia sudah memanggil kita berpuluh-puluh tahun. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerayakan. Tuhan Yesus berkati kita. Saya undang Kosil untuk maju ke depan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah. Nanti media bisa tayangkan hidup ini adalah kesempatannya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Harus jadi berhidup ini. Nyanyikan dengan getaran hatimu. Nyanyikan dengan imanmu. Nyanyikan dengan tubuh jiwa roh. Yang kau digetarkan dengan kematiannya. Dia taruh pengharapan itu pada kita. Dia taruh masa depan itu pada kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Sangkawatan diusen. Tangkawatan liusan sa itangkawatan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kita angkat tangan kanan kita. Sebentuk penyerahan dan totalitas kita tidak mampu. Peganglah tangan kami Tuhan. Biarkan kami berjalan dalam satu kepastian. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapa yang kusembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh yang suci, Engkau menggeliat menelusuri setiap hati kami. Terkesan Engkau tahu apa yang menjadi problema kami. Seolah Engkau mengerti betapa sulitnya kami menyelesaikan persoalan hidup ini. Tapi ini hari firman-Mu berkata, sudah selesai.
Itulah yang menjadi tonggak fokus hidup kami ke depan Tuhan. Kami tidak pernah takut apapun yang terjadi. Persoalan demi masalah, sakit penyakit, problema hidup rumah tangga dan seterusnya. Itu bagaikan vitamin yang menyehatkan kami. Supaya kami tidak berhenti di dalam penantian untuk tetap berharap dan mengasihi. Engkau ajar kami tangkawatan sesaita kawatan liusen sait. Sangkawatan liusen sait. Biarkan kami kelompok kawanan domba yang kecil ini Tuhan. Saat ini Engkau ada bersama kami. Roh-Mu begitu kuat menggemparkan segala kehidupan ini. Izinkan kami semua di sini mengalaminya Tuhan. Kami dibakar dengan api Roh-Mu. Kami disemangati. Cinta kami seolah diingatkan bahwa Engkaulah satu-satunya yang telah memberikan hidup buat kami. Tuhan, sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami rindu ini menjadi satu kesatuan, sebagaimana Engkau dengan Bapa dan Roh yang kudus. Kami biarkan masuk ke wilayah itu, supaya kami menjadi satu, sebagaimana yang Engkau telah katakan kepada Bapa. Mereka biarkan menjadi satu dengan kita. Tangkawatan iusen saita. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Darah dan juga tubuh-Mu menjadi kesatuan yang melembaga, menguduskan, menyucikan kami. Pantaskan dan layakan hamba-Mu, bahkan Kau sihau melayaninya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini selagi kita ada Bapak Ibu. Kiranya lagu ini saya sengaja pilih untuk kita renungkan, menjadi satu relung hati yang dalam di dalam momentum ini, agar kita diberi waktu, kesempatan, supaya kita menjadi anak-anak-Nya yang dikasihi. Oh Tuhan, tidak ada yang bisa kita andalkan. Orang kuat, titel, kekayaan kita, kecakapan kita, kecantikan kita, semua akan berubah. Oh Tuhan, pakai kami Tuhan, selagi kami punya waktu, selagi kami punya tenaga, selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya. Seundang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi kuat. Perhatikan Bapak Ibu, angkat roti dan anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara.
Kami sangat mengimani Tuhan. Ketika 2000 tahun lewat telah Engkau katakan kepada murid-murid bahwa tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan, persekutuan, supaya kami boleh tetap bersama dengan-Mu. Berkati Bapa, dan bagi kami yang akan mengambil dan meminumnya, Engkau ampuni kami dari setiap segala pelanggaran dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak berkenan minum tubuh dan darah ini. Saatnya kami merayakan, kami rindu ada satu perubahan yang sangat besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga roti dan anggur ini akan berdampak besar, akan membebaskan kami dari kungkungan dosa, dan melepaskan kami dari segala kepenatan hidup. Dan biarkan kami bebas Tuhan, di dalam kami mengasihi dan melayani-Mu. Bukan lagi kutuk atau laknat, tetapi berkat dan kemerdekaan dalam hidup kami. Turunkan tangan saudara. Dan angkat roti tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Perhatikan firman Tuhan yang saya sebentar akan bacakan. Saya membacakan terlebih dahulu apa yang saya dapatkan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti hosti yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita menunjuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Dan dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita menunjuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa ku balas segala kebajikanmu. Kanmu segenap hatiku, hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
padamu. Sekali lagi dengan apa? Kita angkat tangan kita. Haleluya. Kanmu segenap hatiku, menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, 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 selama-lamanya, selamanya. Tuhan, kami begitu bersuka cita, sekalipun hari ini adalah sebagai bentuk perayaan Jumat Agung kematian-Mu. Sesungguhnya Engkau telah ada di surga yang mulia. Biarkan kami menggeliat terus dengan tradisi kami, tapi kami mau meninggalkannya. Di atas tradisi ini, kami ingin berjumpa dengan kekuasaan pribadi-Mu. Firman-Mu begitu luar biasa, telah menyelamatkan, membuka mata wawasan di dalam kebutaan kami sebagai manusia. Engkau telah memerdekakan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lagu yang telah kami sampaikan dan naikkan sebagai bentuk rasa apa yang kami bisa balas kepadamu, selain kami memberikan hidup segenap yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Engkau berkati umat-Mu yang telah mengambil di dalam perayaan ini. Kami kembalikan rasa hormat syukur kami kepadamu, junjungan dan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan bersama. Amin. Saya kembalikan pada